Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Fahrozi di channel Kopi Institute. Oke, malam kali ini saya menghadirkan yaitu Ustadz Ali Ridho dari Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Oke, pada malam hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai mubahalah. Oke, ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini tentang mubahalah. Yang pertama adalah pengertian dari mubahalah, yang kedua kronologi mubahalah, yang ketiga faktor mubahalah, yang keempat dianjurkannya mubahalah, dan yang kelima kenapa kita harus mubahalah. Dan poin yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah Glenn Fredly wafat karena mubahalah. Benarkah itu? Oke, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Glenn Fredly. Semoga diberi tempat yang layak. Oke, Ustaz, kita berbincang tentang mubahalah. Dari poin yang pertama, dari pengertian mubahalah itu sebenarnya apa? Kalau memang bisa ditafsirkan, silahkan ditafsirkan, Ustaz. Ya, terima kasih waktunya ya sudah mengundang. Padahal ya cuma just ngopi-ngopi aja. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, diskusi santai. Begini, sesuai dengan disiplin ilmu saya keperenan. Pertama kami tinjau dari ilmu tafsir, ilmu tasrif lugawi. Jadi gini, mubahalah itu asal kata atau kata yang lahir dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa mufa'alan fa huwa mufa'ilun ila akhirih. Jadi mengikuti wazan fa'alah, mubahalah, bahalah, fa'alah atau mubahalatun, mufa'alatun. Jadi gitu. Oke. Artinya mubahalah itu adalah mula'anah. Karena dia mengikuti lafaz itu mengikuti wazan fa'alah yang status fungsinya, faidahnya itu adalah musyarakah bainas nain, yaitu dua orang yang berdialog atau ya seperti kita inilah, ini namanya dialog. Lah, mubahalah yang artinya adalah laknat, mula'anah ay ad-du'a bil laknah, berarti di situ harus dua orang yang saling melaknat. Bahasa saling itu menjadi kata kunci. Yang ini nanti menentukan kita kata saling itu harus tidak hanya sepihak, harus kedua, harus dua orang. Nah itu, jadi mubahalah itu adalah mendoakan diri kita dan orang yang diajak bicara itu, atau yang menuduh atau yang dituduh, dengan laknat. Yang mana yang dilaknat itu adalah kita, diri kita, keluarga kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Bahkan sebagian ulama lain mengatakan itu adalah yang dilaknat adalah perkara yang berhubungan dengan maqasid syar'i. Nah gini, selanjutnya dalam mubahalah itu sendiri ada beberapa ketentuan-ketentuan yang itu tidak boleh dilanggar. Di antara ketentuannya adalah dua orang yang saling melaknat, kemudian yang diperkarakan atau yang diperseterukan itu perkara-perkara yang penting. Ya meskipun sah-sah saja mubahalah dengan perkara yang remeh, cuman itu nggak dianjurkan, bahkan itu dilarang itu. Dilarang, tapi nggak apa-apa, sah. Karena ada bahasa mubah itu boleh-boleh saja. Lah, mubahalah itu sendiri beberapa referensi yang saya ketahui, diantaranya pendapatnya Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa mubahalah itu adalah tadarru bid-du'a, orang yang merintih dengan doanya, yang memohon lagi sangat dengan doanya. Ya entah doa laknat dalam kasus kita berarti adalah laknat, tadarru fid du'a. Itu versinya Imam Ibnu Abbas mengartikan mubahalah. Kemudian di antara yang lain Imam Kasai itu mengatakan najtahid wa nubalil fid du'ai, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memang betul-betul mengharapkan doa laknat kepada dirinya ketika bersalah, dan doa laknat kepada orang itu artinya lawan bicara ketika bersalah, dan pada keluarga-keluarga dan anak istrinya. Kemudian Imam Kasai, Imam Abu Ubaidah mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan mubahalah ya. Mubahalah itu adalah nalta'inu wal ibtihadul ilti'an. Itu artinya dua orang yang saling melaknat dengan laknat yang betul-betul sangat diharapkan ketika memang salah. Sangat diharapkan ketika salah. Ya, demikian pengertian mubahalah secara bahasa, secara istilah begitu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kronologi dari mubahalah tersebut itu gimana, Ustaz? Jadi asbabun nuzul ya. Iya. Asbabun nuzul mubahalah itu ada dalam Al-Qur'an yang berbunyi faman hajaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u aba'ana wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kemudian summah nabtahil fanaj'ala la'natallahi 'alal kadhibin. Ini asbabun nuzulnya adalah pada suatu ketika Nabi Muhammad itu kedatangan tamu dari Nasrani Najron yang berjumlah 14 orang yang menetap selama 3 hari, dan di situ memperdebatkan kalau dalam bahasanya dalam bahasa Al-Qur'an ditafsiri bahwa yang dimaksud adalah mujadalah itu kayak sinis debat kusir gitu. Iya. Berdebat tentang penciptaannya Nabi Isa, status Nabi Isa. Beliau kan Nasrani mengatakan itu adalah anak Allah ya. Iya. Kita kan yakin itu sebagai Nabi Allah, Abdullah, hamba Allah yang sekaligus adalah Nabi Allah. Nah, setelah 3 hari menetap menamu pada kanjeng Nabi, kemudian berdakwah, berdebat, berargumentasi, menyampaikan dalil argumentasinya dengan referensinya secara akal, secara logika, secara fakta, dan kebenaran absolutnya dan kebenaran forensiknya, itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Tetap engkel meskipun tidak masuk akal. Secara logika kalah Najrani itu. Bahkan ketika Nasrani mengajak mubahalah, itu nggak mau Nasrani itu. Nggak mau karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah dia yang benar, beliau yang benar. Tahu, makanya nggak mau. Padahal dia yang mengajak, tapi dia yang mengingkari. Mungkin kau yang memulai, kau yang mengingkari. Itu kira-kira. Nah, akhirnya turun ayat tadi. Turun, yaudah diturunkan oleh bayi tadi untuk melakukan mubahalah. Setelah diajak mubahalah, diadakan mubahalah, tapi kaum Nasrani itu menolaknya, bahwa tahu karena ini mesti terjadi kalau seandainya tak mubahalah. Nah, setelah menolaknya tapi dengan tetap bersikukuh, dia tidak mau mengimani apa yang menjadi kebenaran itu. Padahal orang yang mempunyai akal sehat mesti dengan gampang dan mudahnya dia bisa menerima perkara yang benar. Karena al-aqlu yutarru ila qabil haqqih. Akal itu dengan mudahnya akan gampang sekali menerima perkara yang benar. Kayak misalnya 1 tambah 1 saya bilang 4. Benar enggak? Salah kan? Salah. Akal kira-kira bisa tidur enggak kita? Enggak bisa. Enggak bisa tidur ya. Dari mana gitu loh. Akal mesti menerimanya itu. Nah, al-aqlu yutarru ila qabil haqqih. Nah, karena ini akal sehatnya sudah terganggu, Nasrani Najron ini sudah terganggu, dia tetap tidak mau menerima kebenaran hak itu sendiri dengan mengatakan bersikukuh Nabi Isa adalah Tuhan. Akhirnya diajaklah mubahalah, tidak jadi, tutup kasus, pulang mereka. Nasrani itu cuma 14 orang itu, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Ya demikian mungkin itu sekelumit tentang asbabun nuzul dari ayat tadi. Sedikit pertanyaan Ustaz. Kalau tadi mubahalah itu bisa dihadirkan keluarga, ya. Boleh atau tidak? Ketika kita sedang bermubahalah dengan seseorang, kita juga menghadirkan selain keluarga. Iya, begini. Dalam ayatnya ya, tadi yang saya bacakan tadi, faqul ta'alu nad'u aba'ana abna'ana wa abna'akum. Dalam abna'ana wa abna'akum dalam tafsir Sawi itu ditafsiri sebagai az-zukur, anak yang laki-laki, karena saksi laki-laki itu lebih unggul laki-laki daripada perempuan dalam menjadi saksi. Laki-laki 1 itu bisa mewakili 4 perempuan dalam kasus saksi. Wa nisa'ana wa nisa'akum, itu
istrinya, ada yang menafsiri itu adalah ay al inasu minhum. Itu. Kemudian wal hikmatu fil khuduril auladi ziyadatut taglidi fil yamini. Kenapa kita dalam bermubahalah itu harus menghadirkan orang-orang itu, istrinya, anaknya, keluarganya? Kenapa? Wal hikmatu fil khuduril auladi ziyadatut taglid. Meyakinkan, lebih-lebih meyakinkan, lebih-lebih membuat orang itu percaya dalam sumpahnya. Bahwa benar adanya yang saya sampaikan dan saya utarakan, argumentasi yang saya paparkan itu memang betul-betul benar. Yang benarnya itu benar-benar benar, bukan benar sesuai dengan orderan, bukan. Fil yamin. Dan juga wattaqid di mazidi sidqihi wa kadbihim, dan mengukuhkan terhadap, lebih mengukuhkan di mazidi sidqihi, mengukuhkan terhadap kebenarannya dan bohongnya kaum Nasrani Najran tadi itu. Itu hikmahnya kenapa kok kita harus menghadirkan orang-orang itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya yang dihadirkan itu kok justru bukan orang yang bersangkutan dengan kita, orang lain atau sewaan atau apa gitu. Itu gimana itu? Ya, apa namanya, karena dalam dalam substansi daripada mubahalah itu sendiri ya antara kita gitu sebenarnya. Adapun mereka itu hanya untuk sekedar penambah lima zidi sidqihi wa kadbihim dan juga taglidan fil yamin, itu sebenarnya sah-sah saja. Cuman unsurnya, hikmahnya nggak ada. Hikmah mazidi takkid sidqihi dan juga kadbihim dan juga apa namanya taglidun fil yamin itu tidak ada di situ ketika tidak menghadirkan itu. Itu kira-kira. Satu pertanyaan lagi Ustadz, dalam konsep mubahalah ya sering kita melihat di sosial media ya, terutama itu di YouTube, ketika saya pernah melihat di YouTube itu ada seorang Ustadz ya bisa dibilang Ustadz amatiran juga Ustadz. Ustadz amatiran. Iya, itu dalam konsep mubahalah apa iya Ustadz? Itu di atas kepalanya itu harus Ada Quran. Ada Al-Quran. Bahkan kalau saya lihat kemarin itu dikelilingin malah. Jadi ada beberapa orang mengelilingi dan objeknya di sini di tengah-tengah. Orang yang mengelilingi itu pakai Al-Quran. Bener itu? Ada Ustaz. Ya lucu ya. Iya. Kalau saya beranggapan itu sangat lucu sekali. Sangat lucu. Ya apa konsep mubahalah seperti itu Ustaz? Enggak gitu. Jadi gini ya, mubahalah itu kan di dalamnya kan ada terkandung sumpah. Iya. Mubahalah itu di dalamnya terkandung sumpah. Bahasanya kan demi Allah, wallahi, billahi atau tallahi, kalau saya salah semoga Allah melaknat ini sumpah namanya. Iya. Dan begini itu sumpah namanya. Adapun diletakkan Al-Qur'an di atasnya, di depan mushaf di atasnya, diletakkan bahkan sampai tadi 10 ya. Di dinding Quran itu apa-apaan itu. Kalau seandainya itu benar, ada tuntunan ajaran untuk meletakkan mushaf di atas kita, itu satu aja cukup itu. Itu hulu namanya, itu orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Hulu, nggak boleh hulu gitu. Gaya itu nggak perlu itu. Mushaf di atas apa namanya? Di atas kepala untuk bermubahalah itu nggak perlu. Ya toh meskipun dilakukan ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa karena pada itu bukan substansi, nggak apa-apa. Cuman itu tadi itu terlalu alay, terlalu lebay, terlalu mengada-ngada sampai 10. Itu kalau seandainya memang ada tuntunannya itu satu aja cukup, ngapain banyak-banyak itu, membuang-buang waktu yang demikian itu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebagian tanda ciri khas tipologi orang yang mempunyai Islam yang sempurna, Islam yang baik, Islam yang benar, itu tidak melakukan perkara yang buang-buang waktu, yang menyia-nyiakan waktu, yang sia-sia, tidak mau melakukan itu. Kalau seperti tadi, yang satu cukup ngapain beli 5? Lawang satu porsi aja cukup untuk makan, kenapa makan 10 porsi? Itu kan apa ya? Logikanya nggak tahu seperti apa itu. Kalkulasinya seperti nggak kurang paham saya. Ya mungkin dia juga pengen tenar kalau Ustaz. Nah, jangan salah. Sumpah itu bisa membuat orang tenar, bisa membuat orang masyhur, cepat dia naik daun, bisa cepat trending topik sumpah itu. Begini ya, Imam Hasibi dalam kitabnya apa namanya, dalam Imam Hasibi, Imam Bukhari pernah menyampaikan begini. Itu ada dalam kitab Wasiatul Mustafa. Al-khalfu munfiqatun lisil'ah. Sumpah itu dapat membuat kita masyhur, tenar, kalau kita berdagangan cepat laku, kalau kita memproklamirkan sesuatu atau
ya menjajakan sesuatu itu cepat laku, cepat masyhur kita. Cuman wa mumhiqatun lil barakah, meskipun cepat laku, cepat masyhur, cepat tenar, tapi itu dapat melebur keberkahan. Maka bisa kita buktikan, bisa kita lihat orang yang banyak sumpahnya, lihat kehidupannya. Itu hanya pandangan mata saja yang kayaknya enak, padahal itu saya pastikan nggak tentram orang yang begitu itu. Nggak tentram. Ya berarti jangan dikit-dikit bersumpah. Oh bener, kalau orang yang suka bersumpah itu masih dalam Imam Muhasibi dalam Risalatul Mustarsyidin pernah mengatakan begini. Imam Muhasibi dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin, la tuksiru al-aiman wa in kunta sodikon. Jangan engkau memperbanyak sumpah serapah meskipun engkau benar. Maka itu dipraktekkan, pernah terjadi di zamannya sahabat Sayyidina Umar. Beliau menjual domba kepada salah satu seorang. Kemudian orang yang membeli domba itu, dombanya dikembalikan kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, domba kamu ternyata ada aibnya, ada cacatnya. Padahal enggak ada itu. Kalau Anda berani bersumpah bahwa ini tidak ada cacatnya, saya ambil dombanya, saya kasih uangnya. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Kalau seandainya saya dalam urusan pribadi saya itu harus mencatut nama Allah untuk membuat laku barang saya ini, domba saya ini, saya tarik lagi uang saya. Saya tarik lagi domba saya kembalikan uang sampian. Itu saja yang benar. Beliau tidak mau bersumpah. Padahal benar. Akhirnya hikmah daripada itu diambil dombanya, dikembalikan uangnya, kemudian laku dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal daripada yang dibeli orang itu. Itu ada dalam kitab Wasitul Mustafa dan juga itu ada dalam Musnadnya Imam Bukhari. Ya begitu kira-kira. Lanjut, poin yang ketiga itu adalah faktor mubahalah. Faktor mubahalah kronologinya ya sekaligus begitu ya. Iya. Faktor mubahalah begini. Karena mubahalah itu dalam tafsir Sawi dikatakan suatu perkara makanat amron aziman wa makanat al mubahalatu amron aziman lam tusyra' ba'dan nabi illa fil li'ani ba'da zawjaini. Jadi mubahalah itu suatu perkara yang sakral, yang agung, yang sangat nggak boleh disepelekan, yang tidak disyariatkan setelah Kanjeng Nabi kecuali dalam kasus li'an, pada kasus pasutri, pasangan suami istri. Nah, apa sih faktor kita harus mubahalah? Kronologi bermubahalah itu apa sih? Jadi, kalau seandainya kita ingin memutus suatu perkara, berdebat dengan seseorang, ingin menyerukan kebaikan, menyerukan kebenaran, menampakkan kebenaran, tidak ada cara lain selain dengan mubahalah. Tidak ada metode lain, mekanisme lain selain dengan cara mubahalah, maka lakukanlah mubahalah itu. Tapi dengan catatan, seandainya itu memang solusi terakhir, catatan terakhir untuk menyerukan kebenaran itu. Nah ini boleh kita lakukan mubahalah itu. Tapi kalau misalnya itu tidak bukan perkara yang penting dan genting, jangan lakukan mubahalah. Khawatir masuk terhadap ayat Al-Quran mengatakan wala tuti kullahalafin mahin. Jangan kau ikuti, jangan kau berkiblat memanuti, taat patuh tunduk pasrah kepada orang yang suka bersumpah. Kenapa enggak boleh diikuti? Karena orang yang demikian, yang suka sumpah serapah itu, yang dikit-dikit sumpah, itu adalah mahin, orang yang hina. Nah, jangan enggak boleh diikuti. Karena secara logika saja ya, bagaimana mungkin orang yang untuk meyakinkan orang lain dia harus bersumpah? Berarti kan enggak punya hibah. Iya. Hibah itu apa? Hibah itu suatu hal yang ada dalam diri kita yang orang itu membuat takut. Punya hibah, punya wibawa. Orang yang tidak punya wibawa, kamu ikuti. Yang untuk meyakinkan orang saja dia harus bersumpah. Berarti kredibel orangnya itu kan nggak baik. Kalau orang itu punya wibawa, kalau orang itu punya punya sepak terjang yang tinggi, tidak perlu lakukan sholat 2 rakaat.
billahi, wallahi, tallahi kamu harus melakukan itu, karena kalau kamu melakukan itu kamu akan diberi pahala ini, pahala begini, wallahi itu. Nggak perlu, nak. Sholat 2 rakaat subuh, api boleh. Nah, Iya. bagus itu. Itu langsung dilakukan, itu nggak perlu bersumpah. Nah, ini malah orang yang untuk meyakinkan orang saja harus bersumpah malah dijadikan panutan. Itu kan secara logika nggak masuk akal kan? Ya, begitu kira-kira ya. Oke. Kira-kira. Oke. Lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah, ini Tat, poin yang selanjutnya seperti ini Tat. Ketika kita ada suatu permasalahan ya, terus kita tidak menemukan solusinya, kenapa kita harus bermubahalah Tat? Iya. Jadi ini. Tapi perkara itu penting ya. Iya. Jangan seperti tadi, jualan rokok saja harus sumpah. Iya. Apakah ini juga dianjurkan atau gimana? Oh, tidak dianjurkan. Ya tadi seperti hukum asal. Hukum sumpah saja itu harus betul-betul dijaga, harus betul kompeten, harus betul-betul dijadikan sesuatu yang sangat sakral gitu. Sumpah itu sakral sekali. Sumpah itu sakral sekali. Bahkan kalau menurut Imam siapa itu, Imam Ibnu Hajar itu, beliau mengamati orang yang terlibat mubahalah, dia tidak akan bisa bertahan hidup selama 1 tahun. Itu estimasi waktunya itu Iya. Tat. Orang yang mubahalah itu biasanya ini bukan paten ya, Iya. tapi penelitiannya Imam Ibnu Hajar itu, penelitiannya beliau itu mengatakan bahwa orang yang terlibat mubahalah itu tidak bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ya itu gitu. Tadi pertanyaannya apa? Lupa ya. Iya, kenapa kita harus bermubahalah? Iya. Ya. Sebenarnya kalau di zaman dahulu mubahalah itu adalah bentuk dakwah untuk menyebarkan Islam. Orang mengajak orang itu masuk terhadap Islam, masuk berbudak-budak dengan Islam, mengenal Islam, cinta Islam. Nah itu akhirnya karena dia dijadikan metode dakwah terakhir, orang yang kaum kafir Quraisy yang sombong, yang congkak, dan kafir-kafir Madinah Mekah itu yang congkak itu, yang di situ tidak mau menerimanya kecuali hanya dengan mubahalah. Maka untuk apa dilakukannya mubahalah itu? Yaitu untuk memberitahu atau memproklamirkan, menjelaskan suatu kebenaran yang itu memang benar-benar, dan juga kebenaran itu penting. Terlebih itu harus ada yang sekiranya ada dampaknya, ada fungsinya, ada faedahnya, ada manfaatnya pada bangsa, negara, dan agama. Kalau cuma untuk urusan pribadi itu nggak perlu mubahalah. Nggak perlu itu orang yang orang yang tasahul fil kalam. Saya teringat dalam Sulam Taufik gini, itu di zamannya Bayi Musannif ini. Dalam Sulam Taufik itu kalau nggak salah di Muqaddimah itu ada bahasa begini. Waqad kasuro, bismillahirrahmanirrahim, waqad kasuro fi hadaz zaman. Fi hadaz zaman maksudnya zamannya Bayi Musannif. Iya. Di zamannya Bayi Musannif, waqad kasuro fi hadaz zaman at-tasahilu fil kalami. Orang yang dengan mudahnya berbicara, orang yang menggampangkan pembicaraan, yang ngomongnya tidak mutu belas ini, tidak mutu sama sekali itu. Itu di zamannya Bayi Musannif saja, Sulam Taufik ini ya. Itu sudah banyak, apalagi sekarang kan akhir zaman. Di zamannya Bayi Musannif, waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahilu fil kalam hatta yakhruj min al-fadhihi wa la yarawna dzalika damban fadlan an kaunihi kufrun. Yang dengan mudahnya berbicara, orang yang meremehkan suatu pembicaraannya, yang keluar lafaz-lafaz darinya, yang lafaz-lafaz itu la yarawna damban, tidak pernah diyakini ucapan itu berdosa, tidak pernah diyakini kalau ucapannya itu salah. Fadlan angkaunihi kufran, apalagi meyakini kata-kata itu keluar, perkara yang keluar dari lisannya itu kekafiran. Wong diyakini dosa juga enggak, kayak majak melas ya. Muka-muka tak bersalah, muka-muka tak bersalah gitu. Padahal fadlan angkaunihi kufran, apalagi diyakini sebagai itu perbuatan kafir. Itu yang disebut kalimatul haq yuridul batil. Ya itu diantaranya itu tasahul fil kalam itu. Kita lanjut tadi ya. Ini poin yang terakhir yang kita tunggu-tunggu. Gini Tad, kita sering bermain di Twitter, di media sosial. Nah, di poin yang terakhir ini cukup menarik Tad. Ada orang yang bertanya seperti ini, apa benar
Glenn Fredly itu wafat karena mubahalah. Ya, mubahalah dengan salah satu tokoh ormas terbesar di Indonesia. Yang gak terbesar juga sih, karena ormasnya itu ya berdiri ya nggak lama-lama banget gitu. Apakah benar Glenn Fredly itu wafat karena mubahalah? Karena mubahalah apa karena dampak mubahalah seorang itu gimana itu? Karena mubahalah. Karena mubahalah, karena berarti dia Glenn ini melakukan mubahalah begitu. Enggak. Oh, berarti karena mubahalahnya seorang. Karena mubahalanya Oh, seseorang iya, gitu. iya. Karena mubahalanya dari tokoh tersebut gitu. Terlepas itu kebenaran yang nyata itu seperti apa, entah itu benar atau tidak, entah itu kena mubahalah atau tidak, mari kita kita main analogi aja. Iya. Analogi itu kalau dalam bahasa kami itu kias. Kias ini namanya kias, berarti ini namanya kias istidlal. Jadi gini ya, pertama tadi kita sepakat mubahalah itu harus dilakukan oleh dua orang. Iya. Dan memang itu kemauannya sendiri, Itu. bukan karena paksaan. Oke. Karena misalnya saya dengan sampean itu sama-sama meyakini apa yang saya katakan benar, sampean meyakini apa yang saya katakan benar, dan kebenaran antara kita berdua itu kita tidak tahu. Kita pertaruhkan, yaitu pertama menggunakan keluarga, diri kita, keluarga kita, harta kita, dan apa yang menjadi maqasid syar'i dalam Islam itu dipertaruhkan semuanya. Lah, karena mubahalah itu dilakukan oleh dua orang yang di situ notabene itu sama-sama mau. Lah, dalam kasus tadi itu apa kiranya antara dua orang itu tadi pemimpin ormas ya? Iya, pemimpin ormas. Yang kira-kira tahun yang nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama. Gini, kalau memang kedua orang itu bermubahalah, si A melaknat dirinya dan keluarganya orang yang dituduh itu, yang dituduh juga demikian melaknat dirinya, keluarga, hartanya, dan juga kepada orang yang dituduh itu, lawan bicaranya itu. Nah, kira-kira itu kira-kira itu dilakukan nggak? Kalau memang itu tidak dilakukan, berarti itu bukan mubahalah. Lantas, kalau seandainya hanya satu orang yang melakukan, ini bisa dikatakan melaknat seseorang. Itu jelas tidak ada tuntutannya itu. Syariat nggak pernah mengajarkan kita melaknat seseorang. Jangankan melaknat, berkata-kata saja, kalau tidak maslahat disuruh diam. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebagian ciri orang Islamnya itu baik dan benar. Tarku ma la ya'nihi, meninggal suatu perkara yang sia-sia. Lah, ini bukan berbicara laknat loh. Tapi bicara kok nggak ada manfaatnya, jangan dilakukan. Itu tadjikul waktu, buang-buang waktu itu. Nah, dalam permasalahan kita ini, kalau toh seandainya ini dilakukan oleh dua orang ini berhadap-hadapan seperti kita saat ini, sampai bilang kepada saya, demi Allah kalau saya berbohong, saya dan keluarga saya, harta saya akan terkena laknat. Saya mohon kepada Allah agar dilaknat. Harus begitu, harus tadarru, harus betul-betul meminta kepada Allah untuk dilaknat saya dan keluarganya. Juga demikian saya harus begitu. Toh kok seandainya enggak, sampean saja yang bicara, ini bisa melaknat, bisa dikatakan bab sial. Bahkan mubahalah itu dalam kitab-kitab fikih tidak pernah dimasukkan kepada bab bab qadaya, tapi dia dimasukkan kepada bab jinayat. Apa kebalik? Ya kayaknya demikian. Tidak pernah dijadikan mubahalah itu sebagai alat bukti yang konkret untuk menentukan orang itu bersalah. Tidak pernah, bahkan dalam bab qadaya mubahalah itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah sumpah. Mubahalah nggak dipakai karena nggak bisa dijadikan tendensi, itu nggak bisa. Kalau terlepas dari permasalahan akidah, itu gimana? Terlepas masalah akidah, pastinya bermubahalah dengan perkara lain gitu ya? Iya, dengan perkara lain yang tidak berbeda. Ya, seperti tadi ya, karena mubahalah itu syai'un azimun, amrun azimun, perkara yang memang betul itu sakral. Kemudian kita di situ mempertaruhkan harta, nyawa, dan keluarga.
ya sebaiknya jangan dilakukan mubahalah itu hanya untuk perkara-perkara yang sepele. Itu orang-orang yang tasawuf fil kalam, itu orang termasuk min jumlatil tasawuf fil kalam. Ya seperti tadi lah, seperti yang sampai menanyakan kasus konflik itu apakah benar karena mubahalah. Iya. Ya saya meraba dari seperti tadi, kalau memang itu dilakukan dengan suka sama suka, ada yang dipertahankan, Iya. ada yang diperdebatkan, kemudian dia bermubahalah, ya itu mungkin bisa jadi mubahalah. Tapi kalau tidak pernah bermubahalah, tidak pernah saling berhadapan, saling berdoakan, ya ini bukan mubahalah. Kemudian kematian seseorang itu kan merupakan takdir yang mubarrom, kematian yang sudah pasti. Kematian yang sudah pasti, kalau seorang itu ketika datang tiba saat wafatnya, dia tidak bisa mengakhirkan atau tidak bisa mempercepatnya. Nah, ini hukum asalnya kematian orang itu begitu. Nah, kemudian ada orang menyangkal karena kematian itu harus karena mubahalah. Maka dalam teori usulnya dikatakan al-manfi bisyai'in bid-dalili illa kana al-manfiyu daruratan wa illa fala. Dalam rubul usulnya itu, dalam kalau nggak salah itu dalam bab qawaidul qiyas. Menafikan sesuatu, kalau dalam khusus kita menafikan bahwa Glenn Fredly itu wafat karena mubahalah, itu dimasukkan ke Glenn Fredly, kemudian menafikan mati wajarnya. Kan orang itu hukum asalnya orang mati ya karena takdir, bukan karena perkara lain. Ya, karena mubahalah seharusnya orang yang berkata demikian itu bidalili, harus menyertakan kenapa saya berani mengatakan kalau itu karena mubahalah, saya berani mempertanggungjawabkan karena beliau pernah demikian, pernah bersama, pernah mubahalah, pernah begini. Nah, ini namanya dalilnya, ini penunjuk hukum, penunjuk penguat kata-kata adil dalam bahasa saya itu. Nah, itu harus begitu. Orang yang mentiadakan sesuatu, kayak kita misalnya, kamu bilang ke saya tahlil itu bid'ah, sampai nuduh ke saya, itu sampai harus bisa membuktikan secara konkret. Kalau nggak begitu, hukum Islam itu bisa amburadul, bisa berantakan. Berarti harus dihadirkan datanya, referensinya. Referensinya harus jelas. Kalau nggak begitu ya ini berantakan. Ini sampean saja, misalnya saya nggak tahu, nggak pernah punya HP Android, nggak pernah punya HP yang kan HP Android, kenal dengan dunia itu enggak. Sampean bilang ke saya, sampean nuduh saya kalau saya itu membajak yang sekarang lagi tenar itu FB. Nah, FB. Sampai saya dituduh membajak FB sampean, sedangkan saya itu tidak tahu dunia itu. Kalau seandainya tidak menggunakan metode tadi, orang yang menuduhkan itu tidak disertai dengan dalil, maka berantakan, saya bahaya. Kok sampean tidak membajak FB saya, buktikan. Bagaimana saya membuktikan? Mau saya Android aja nggak punya, paham banget. Nah, ini maksudnya. Maksudnya begitu. Bahaya itu kalau misalnya orang yang menuduh itu, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Siapa yang mengatakan itu karena mubahalah, ini buktikan datanya. Kalau memang tempat kejadiannya beliau bermubahalah, di mana, kapan, saksinya siapa. Nah, itu maksudnya al-manfi bisyai'in bidalili illa kana al-manfiyu daruratan wa illa fala. Kalau misalnya perkara yang sudah maklum, yang dinafikan itu perkara sudah maklum, ya nggak usah, nggak perlu. Jadi saya bisa simpulkan tadi ya. Jadi pengertian dari mubahalah itu bisa dibilang adalah laknat ya. Mendoakan laknat pada seorang. Iya. Karena mempertahankan perkara yang penting. Iya. Dan juga harus dihadirkan dua orang yang saling mau. Ya, bukan hanya satu orangnya aja ya. Bukan karena bayaran. Dan juga dengan kasusnya Glenn Fredly yang wafat itu, apakah itu karena wafatnya itu karena mubahalah atau tidak? Ya, dari sahabat-sahabat di sini ya juga bisa menyimak lah, bisa menilai. Ya, jadi wafatnya Glenn Fredly itu karena mubahalah atau tidak? Karena di sini karena mubahalah harus dihadirkan oleh dua orang yang saling berseteru dan juga mau hadir gitu. Cuman bahasa hadir itu masih bias ya. Iya. Bisa dalam bab B itu kan akad itu transaksi. Bahasa harus hudur fi majlisin aqdi. Itu enggak harus begini, maksudnya berhadapan seperti ini, bisa yang penting ada kalanya yang dalam satu ruangan. Misalnya pakai dalam bab B itu melegalkan transaksi dengan online, itu karena
tinjauan dari hudur fil majlisil aqdi itu tinjau dari ittihaduz zaman, bukan ittihadul makan. Satu zaman, bukan satu tempat. Nah, ada yang mentafsiri demikian, itu bisa dilihat dalam semua bab B, dalam kitab-kitab pengembangan bab B itu ada, itu mesti. Fikih Islami itu ada, di fikih Islami itu ada bahwa yang dimaksud hudur fi majlisil aqdi adalah yang dimaksud ittihaduz zaman lal makan, bukan satu zaman. Kalau sekarang live streaming lah kira-kira. Nah, satunya udah sekarang, satunya besok atau ya itu. Dan juga jangan sering-sering kita apa-apa dikit-dikit bersumpah, dan juga mubahalah itu ya jangan ketika kita memperkarakan suatu perkara yang kecil terus kita mubahalah. Dan juga mubahalah ini dilaksanakan ya kalau memang di situ kita mempunyai suatu problematika yang sangat besar dalam akidah agama Islam. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Ustaz Ali Ridho, ya semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga bagi sahabat-sahabat Kopi Institute, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.